Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak. Hari ini kita belajar geografi dan topik pembahasan kita itu adalah komponen penginderaan jauh. Jadi kemarin itu kita lanjutkan ya tentang penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu dapat berjalan dengan baik apabila ada komponen-komponen yang mendukungnya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjutan. Jadi kita lihat sini ada namanya sumber tenaga. Jadi sumber tenaga itu adalah alami dan ada buatan. Jadi yang alami itu sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu memiliki namanya sinar yang bisa menyinari permukaan bumi, sehingga ketika direkam ataupun difoto itu bisa terlihat oleh kamera yang dibawa oleh pesawat dari udara nanti. Jadi itulah dikatakan sumber tenaga alami. Ternyata ada juga loh yang namanya sumber tenaga buatan atau sistem aktif. Jadi ini biasanya gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik. Jadi ini seperti cara kerjanya seperti pulsa ya. Kamu nggak lihat pulsa itu bentuknya seperti apa, kamu kirim pesan, tapi ternyata pesan itu sampai, gitu kan? Begitu juga dengan sistem aktif ini ya, dia ada gelombang di udara dan ternyata bisa dimanfaatkan untuk mengambil gambar, merekam gambar oleh kamera tadi, gitu ya, tentang dia gelombang elektromagnetik. Dan ternyata yang kedua itu lanjutannya itu adalah atmosfer. Atmosfer itu mempengaruhi panjang gelombang. Ya, jadi panjang gelombang itu biasanya mempengaruhi tentang yang namanya perambatan ya, perambatan dari sinar matahari terhadap objek dan kamera itu sendiri. Ada interaksi antara tenaga dengan objek. Ini biasanya dengan interaksi seperti ini biasanya itu lebih ke gambar ya. Objek yang diambil itu nanti jelas atau tidak gitu ya. Sensor. Jadi nanti ada dua, sensor fotografi dan sensor elektronik. Sensor ini apa ya? Sensor itu adalah kamera ya. Sensor itu kamera yang diletakkan di bawah pesawat. Jadi pesawat itu wahana namanya, sensor itu adalah kamera yang diletakkan di bagian bawah untuk mengambil objek gambar ya. Fotografi pakai kamera, elektronik bisa mungkin menggunakan perekaman gitu ya. Wahana, alat yang digunakan untuk membawa atau memasang sensor. Nah itu tadi, sensor kan kamera, ada yang membawa si kamera tadi siapa? Wahana lah dia. Jadi wahana itu ada pesawat, bisa balon udara, bisa juga satelit gitu ya. Nah perolehan data, jadi ada manual dan digital. Kalau perolehan data manual itu artinya kita mendapatkan secara pengukuran langsung di lapangan ya. Ya, kalau digital itu biasa menggunakan sistem komputerisasi. Nah jadi data penginderaan jauh ini sangat banyak sekali ya. Untuk kegunaannya ya untuk pemerintahan, pembuatan proyek dan pembuatan kebijakan pemerintah pada umumnya ya. Itu sekilas tentang namanya komponen penginderaan jauh. Nah kita jelas nih ya kan, tadi salah satu yang pertama itu adalah tenaga ya, ini yang kedua adalah atmosfer. Jadi atmosfer itu ternyata tenaga elektromagnetik dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi secara utuh karena ada hambatan ya seperti debu, uap air dan gas. Jendela atmosfer radiasi gelombang elektromagnetik dari materi yang dapat mencapai bumi. Proses hambatan terjadi di atmosfer, serapan, pantulan dan hamburan. Jadi dengan adanya penyerapan sinar matahari tadi ya kan, maka terciptalah suatu serapan sinar matahari ke permukaan bumi. Tercipta juga pantulan dan hamburan. Jadi dengan adanya serapan, pantulan dan hamburan akibat atmosfer tadi mengakibatkan pengambilan gambar itu dapat berjalan dengan baik dengan adanya atmosfer tersebut oleh pesawat yang membawa sensor atau kamera yang terbang mengambil objek yang dibawa. Jadi atmosfer ini sangat berperan besar ya anak-anak dalam pengambilan gambar. Nah, ada interaksi antara tenaga dengan objek. Interaksi antara tenaga dengan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Rona itu artinya kecerahan ya. Jadi, dengan adanya interaksi antar tenaga dan objek itu dapat dilihat dari foto udara. Jadi kalau tadi tenaga sinar matahari, objeknya apabila kita ingin mengambil gedung JW Marriott, maka dengan adanya tenaga matahari tersebut bisa jelas tidaknya
gambar dari JW Marriott itu bisa kita ambil. Itulah dia maksudnya. Kalau kebetulan tenaganya sinar mataharinya oke, ternyata objeknya agak sedikit mendung, maka apa? Mungkin JW Marriott ketika kita ambil dari foto udara dia agak sedikit kabur ya, agak sedikit buram. Tetapi kalau interaksi cuacanya cerah, sinar mataharinya cerah, maka kita ambil foto JW Marriott bisa menjadi jelas gitu ya. Jadi tiap-tiap objek itu memiliki karakteristik ya yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Jadi itu tadi dengan adanya interaksi objek dengan cuaca atmosfer tadi bisa mempengaruhi hasilnya gitu ya. Nah contoh nih, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju mempunyai daya pantul tinggi yang terlihat lebih cerah. Iya, karena apa? Warna dari salju itu kan lebih putih dan letaknya di atas gitu kan, maka dia lebih mudah untuk dikenali gitu kan, daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Jadi lahar dingin itu seperti kayak macam apa ya, semburan tapi dia berwarna hitam gitu kan, jadi agak sedikit lebih kabur gitu kan. Jadi dari warna, dari atmosfer, dari kecerahan itu bisa mempengaruhi objek itu tersebut. Ini apa ya gitu, itulah yang dikatakan interaksi antar tenaga dengan objek. Nah, wahana ini tadi kan Bapak bilang adalah medianya yang membawa kamera tadi kan. Ini dianya berupa pesawat, bisa satelit, bisa balon udara, bisa drone, ya kan. Kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja berdasarkan ketinggian. Jadi dia memiliki ketinggian yang berbeda-beda ya. Kalau dia dikatakan terbangnya rendah itu ya sekitar 1000 sampai dengan 9000 meter lah ke atas. Nah, ini biasanya digunakan drone ya. Kalau drone itu nggak terlalu tinggi banget lah dia kalau terbang, jadi bisa mengambil gambar dari atas ya kan. Nah ada nih pesawat yang terbang tinggi, jadi pesawat itu biasanya 18.000 meter ke atas ya, jadi dia itu bisa hampir seluruh permukaan itu bisa terlihat dari udara gitu kan. Nah yang paling tinggi itu ada satelit 400 sampai dengan 900 km di luar atmosfer bumi. Ini biasanya sudah di luar angkasa ya satelit ya, jadi ada tiga jenis tingkatannya gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya sih kalau pemainnya menggunakan wahana yang mana gitu kan. Dan penginderaan jauh ini otomatis mahal ya kalau dalam pengoperasiannya datanya, tetapi datanya akurat banget. Jadi kalau pemerintah membuat kebijakan, proyek pembangunan, perencanaan wilayah pasti pakai data penginderaan jauh. Nah salah satu contohnya itu adalah Gojek, Grab, itu kan ada mapnya tuh kan, itu dari mana kita lihat dari atas gitu kan. Itu adalah salah satu produk dari penginderaan jauhnya sendiri gitu, dalam yang sudah dikemas dalam bentuk digital komputerisasi ya. Jadi itu adalah salah satu produk lah kita katakan seperti itu. Oke, sensor dan wahana tadi kan kita udah bilang sensornya perekamannya ada dua, ada fotografiknya, ada elektronik. Kalau fotografiknya itu nanti yang dia biasanya pakai kamera ya, pakai foto. Elektronik nanti dia merekam. Nah nanti hasilnya itu kan berupa gambar ya, foto, tapi namanya citra. Hasil penginderaan jauh disebut citra ya. Citra itu seperti gambar ya, seperti gambar seperti ini ya. Citra nanti ini seperti ini. Nah nanti kalau pakai kamera langsung dia langsung berbentuk foto ya. Tapi Pak bagaimana Pak, bagaimana tentang yang sensornya tadi merekam gitu kan. Nah merekam itu kan berbentuk video Pak, bagaimana nanti bisa jadi gambar gitu kan. Ya kan ada istilah seperti kita memvideokan gitu, ada istilah screenshot. Nah sudah di screenshot saja, nanti kan dia bentuknya sudah seperti foto. Jadi ini adalah salah satu contoh dari penginderaan jauh ya. Jadi ini dianya diambil dari pesawat, pesawat itu wahananya, dan di bawah pesawat tadi itu diletakkan kamera, itulah sensor, dan akan menciptakan suatu hasil gambar yang bernama citra. Inilah citra foto namanya ya. Oke. Nah mengapa penginderaan jauh itu penting gitu kan, karena dianya meliput daerah yang luas. Karena kalau kita dari udara kan kelihatan semua itu wilayahnya luas gitu kan. Nah dia dibuat secara cepat, iya dibuat secara cepat karena apa, dari udara maka kita langsung dapat objeknya itu, dan tinggal kita masukkan, pindahkan salin datanya ke komputer, maka akan menjadi data elektronik gitu kan. Dan itu sangat luar biasa sekali ya, dan bagus juga untuk pemetaan daerah bencana. Jadi ketika terjadi gempa, yang paling cepat untuk bisa mengambil data kerusakannya dari udara ya apa, penginderaan jauh gitu kan. Memantau perubahan dengan cepat dari tahun ke tahun, kota Medan pasti mengalami perubahan gitu kan. Tapi kan kita nggak nampak karena kita berada di bawah. Tapi kalau dari atas
kelihatan mana tanah yang dulu kosong jadi rumah gitu ya. Oke, keuntungannya ya kan, itu tadi sebenarnya udah keuntungannya. Nah, ini ada lembaga penginderaan jauh ya. Jadi lembaga penginderaan jauh ini ada 8. Jadi dianya pusatnya di Jakarta ya. Jika nanti kalian ingin entah ke sana liburan ke Jakarta, bisa ini alamatnya ke sini untuk melihat bagaimana sistem penginderaan jauh berjalan. Jadi mereka itu biasanya untuk mengorbit satelit. Jadi satelit kita itu satelit Palapa. Jadi kita bisa gunakan itu juga sebagai penginderaan jauh ya. Perekaman data juga dan penginderaan jauh seperti itu. Nah, jadi tadi periode pembuatan citra itu sangat penting ya. Jadi citra itu menggambarkan objek daerah. Jadi seperti yang Bapak letak kasih tadi gambar ya kan, ini nanti dia akan memberikan suatu penampakan objek kan, karena kita lihat oh ini dia gedung stadion, ini seperti gedung pemerintahan, di sebelah sini itu seperti kayak perumahan rakyat. Jadi dia memberikan informasi berupa objek dari tadi kan. Nah, jumlah data yang diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak, iya, karena dari udara ya kan, kita ambil sekali jepret seperti tadi ada nampak foto udara, pemukimannya, sungai gitu kan, jadi datanya lebih banyak. Citra dapat dibuat secara tepat meskipun itu daerah yang sudah dijelahi secara terestrial. Iya, kalau kita ingin memfotokan hutan kan nggak mungkin kita masuk ke hutan kan. Lihat aja dari udara langsung terlihat semua hutannya. Mana yang terjadi kerusakan seperti itu kan. Itu adalah salah satu contoh dari penginderaan jauh tadi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang penginderaan jauh untuk lebih detail lagi tentang produk penginderaan jauh citra. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.